Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hummelekete kucek-kucek matane, yang jawab salam aneh, mugi-mugi barokah dunia seisinya. Alhamdulillah, alhamdulillah bidzikrihi tatmainnul qulub wa bifadlihi tughfarud dunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maw'ud. Fa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wal ma'rifah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ingkang dahat kinurmatan murabbi ruhina Kiai Haji Muslim Komari lan ingkang tansah kula bekteni Ustad Ahmad Nasihin lan sak kaluarganipun lan para tokoh masyarakat Jambu Desa yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau. Ugi dumateng kadang kakung sumawana putri ingkang tansah begya lan mulya. Firstly, in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. All praise to Allah, the Lord of the world, the King of the King, the best of the best, the Master of the day after, who has given us comfort from a small comfort until a big comfort, from a big comfort until a bigger comfort, from a bigger comfort until a biggest comfort, until nobody can take on Allah's comfort. Like Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Thaniyan, salatan wa salaman daimain nuhdiha ila nabiyil anam imamil umam ala rasulil mukhtar sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad akhrajan nasa minad dhulumati ilal nur wa minad dhalalati ilal huda. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Sudah sama-sama kita lalui bulan Rajab, kemudian saat ini kita sedang berada pada bulan Sya'ban dan tinggal menunggu hari. Mudah-mudahan kulolan panjenengan sedoyo masih diberikan umur yang panjang supaya bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Seperti yang kita ketahui Pak, Bu, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Dan pada bulan Ramadan juga sebagai tolak ukur keimanan suatu hamba. Kuat nggak kita puasa 1 bulan penuh? Kuat atau tidak kita menahan hawa nafsu kita? Mampu atau tidak kita menjaga lisan kita supaya tidak ngomongin orang? Sanggup Pak, Bu? Mugi-mugi sanggup nggih? Nah dari situ Pak, Bu, Allah subhanahu wa ta'ala mengukur seberapa sih kuat iman kita. Dan salah satu keistimewaan di bulan Ramadan yang lainnya adalah menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Seperti yang tadi anak-anak TPQ Al-Ikhlas lantunkan, itu adalah salah satu bagian dari Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, sebagaimana seperti firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pak, Bu, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an
diturunkan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Petunjuk antara mana yang baik dan mana yang buruk. Petunjuk antara kebenaran dan kebatilan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang menemui bulan diturunkannya Al-Quran, maka berpuasalah ia. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Akan tetapi Pak, Bu, karena bentuk kecintaan Allah kepada hambanya, Allah tidak mewajibkan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa untuk berpuasa. Tapi orang tersebut wajib menggantikannya di hari lainnya atau membayarkannya dengan fidyah. Karena fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di antara kesusahan ada kemudahan. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Pak, Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memaksakan hambanya untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuan hambanya. Maka dari itu Pak, Bu, pada bulan Ramadan nanti perbanyaklah amal-amal ibadah kita, perbanyaklah berzikir. Yang biasanya sholatnya sendiri di rumah jadi jamaah, yang biasanya baca Quran sehari selembar jadi berlembar-lembar, yang biasanya suka ngomongin orang semoga dikurangin ya Pak, Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad, anni, tentangku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya Allah itu dekat. Dari firman ini Pak, Bu, gunakanlah waktu kita, gunakanlah sisa umur kita untuk bertaubat kepada Allah. Mintalah ampunan kepada Allah, dekati Allah, dekati Tuhan kita, mintalah kebaikan kepada Allah. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwasanya apabila ada seorang hamba mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan datang kepadanya sehasta. Ibaratnya nih Pak, Bu, kulolan panjenengan sedoyo mendekat kepada Allah cuma sejengkal, Allah akan datang kepada kita sehasta. Begitu pula ketika seorang hamba mendekat kepada Allah sehasta, maka Allah akan mendekat kepadanya sedepak. Dan apabila Pak, Bu, ada seorang hamba yang datang kepada Allah secara berjalan, maka Allah akan datang kepadanya secara berlari. Dan ketika ada seorang hamba yang datang kepada Allah secara berlari, maka Allah sesungguhnya sudah berada dalam pelukannya. Ada suatu kisah tentang seorang pendosa yang sudah membunuh 99 orang. Ngertos Bu kisahnya? Boten? Seorang pendosa tersebut sudah membunuh 99 orang. Kemudian sang pendosa pengen bertaubat nih Pak, Bu. Akan tetapi dia ketika bertemu dengan seorang kiai, dia bertanya, wahai kiai, saya ini sudah membunuh 99 orang. Jika saya bertaubat, maukah Allah menerima taubat saya? Kemudian jawab kiai tersebut, oh tidak bisa. Kamu itu dosanya sudah terlalu banyak. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu, nak. Lalu sang pendosa tidak terima dengan perkataan sang kiai. Lalu pendosa tersebut membunuh sang kiai. Jadi genap 100 orang yang dibunuh oleh sang pendosa. Lalu dia berjalan lagi nih, mencari seorang kiai yang bisa ia tanyakan. Dan ketemu dengan salah seorang kiai. Kemudian bertanya kembali, wahai kiai,
Saya sudah membunuh 100 orang. Jika saya bertaubat, maukah Allah menerima taubat saya? Kemudian Kiai itu menjawab, jika kamu memang benar-benar pengen bertaubat, maka pindahlah dari tempatmu berbuat dosa, dari tempatmu yang kau membuat maksiat ke tempat yang lain. Itu biasa kita dengar sebagai hijrah. Pemuda tersebut disuruh hijrah oleh sang kiai. Kemudian sang kiai berkata lagi, insya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosamu nak. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu singkat cerita, sang pendosa tersebut berhijrah, berpindah dari tempatnya dia berbuat dosa ke tempat yang lainnya. Kemudian pada saat di perjalanan, sang pendosa meninggal dunia. Lalu dikisahkan bahwasanya ketika di akhirat, sang malaikat Malik, penjaga neraka, hendak membawa orang tersebut ke dalam neraka, akan tetapi dicegat oleh malaikat Ridwan. Mau dibawa kemana orang itu wahai Malik? Kemudian malaikat Malik menjawab, aku mau membawanya ke neraka, orang dia sudah banyak dosa-dosanya. Lalu malaikat Ridwan berkata lagi, tapi kan orang tersebut sudah mau bertaubat, sudah meminta ampunan kepada Allah. Nah Pak, Bu, di tengah perdebatan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menibatengahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh untuk mengukur jarak antara dia berbuat dosa ke tempat dia meninggal dunia, dan menghitung pula tempat dia meninggal dunia ke tempat dia bertaubat. Kemudian ternyata nih Pak, Bu, pendosa tersebut lebih dekat tempat meninggalnya ke tempat hijrahnya. Dan dikisahkan bahwasanya sang pendosa masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Dari sini Pak, Bu, kita semua mendapat pelajaran bahwasanya kita kula lan panjenengan sedoyo sesama manusia dilarang untuk menghakimi dosa seseorang. Apalagi sampai kita ikut campur antara urusan seseorang dengan Tuhannya, karena kita tidak tahu Pak, Bu, rahmat Allah itu akan turun kepada siapa, Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapa, kita tidak tahu. Maka dari itu Pak, Bu, kita baik di hadapan manusia, belum tentu kita baik di hadapan Allah. Pak, Bu, panjenengan sedaya niku purun boten menawi mlebet swarga? Purun Pak? Purun Bu? Menawi purun nggih pantaskan diri kita supaya bisa masuk ke surga. Jangan sampai pengennya masuk surga tapi kewajiban kita ditinggalkan, kewajiban kita dilalaikan. Sebagaimana syair Abu Nawas, sallu ala Nabi Muhammad. Ilahi las tulil firdausi ahlan wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubatan wafir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Oh Tuhan, aku bukanlah ahli syurga, juga tak mampu menahan siksa neraka.
kabulkan taubat, ampuni dosa-dosaku. Hanyalah Engkau pengampun dosa hambamu. Bapak Ibu ingkang tansah begya lan mulya, cekap semanten anggen kula matur menawi wonten pitutur saha undha usuk kula ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya, kawula nyuwun sih lumunturing samudra pangaksana. Akhirul kalam, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.